Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya, sahabat SDM PKH seluruh Indonesia dan sahabat KPM PKH yang berbahagia. Baik sahabat-sahabat, di hari ini kita akan menyampaikan terkait informasi yang terbaru dari Bansos PKH maupun BPNT dan juga mengenai bagaimana cara kita mengetahui BPJS kita atau KIS PBI masih aktif atau belum, karena hal yang sangat penting, urgent sebagai pemenuhan kebutuhan dasar kita dalam pelayanan kesehatan. Itu ya sahabat-sahabat, dua informasi yang ingin kami berikan. Baik sahabat-sahabat, yang pertama, kemarin saya ya, ini mencari berita yang ini sudah beredar periode-periode sebelumnya terkait Mensos ini mengucapkan, nah ini Gus Ipul, tak ada lagi orang seumur hidup terima bansos. Tanda kutipnya itu hanya 5 tahun. Ya, ini kita dapat berita lagi. Tapi sebelumnya sahabat-sahabat, yang perlu diketahui adalah menteri-menteri sosial yang terdahulu, mulai dari Pak Juliari Batubara, Ibu Risma, sampai saat ini itu Gus Ipul itu menyampaikan bansos tidak selamanya. Tetapi bansos hanya 5 tahun. Lah, kita coba bahas plus minusnya sahabat-sahabat. Ya, kita mulai dari yang sepakat. Ya, saya sepakat. Saya sepakat bansos hanya 5 tahun. 5 tahun. Kenapa? Kalau yang menerima itu usia produktif atau mempunyai pekerjaan yang cukup, itu layak untuk mendapatkan bansos hanya 5 tahun. Ya, tetapi perlu diingat juga sahabat-sahabat, ya, bansos kewajibannya adalah memenuhi kebutuhan dasar dari penerima. Ya, tidak memenuhi kebutuhan semuanya yang ada di penerima, pasti tidak akan cukup. Nah, bansos ini bersifat stimulus seperti vitamin yang akan menyuntikkan jebret, ya, orang ini akan naik derajatnya atau secara ekonomi. Itu yang dimaksud dengan pemberian bansos. Ya, saya sangat sepakat bansos hanya 5 tahun, tapi tanda kutip sahabat-sahabat, hanya untuk golongan tertentu. Ya, yang pertama tadi kita sebutkan sudah mendapatkan pekerjaan yang layak dan cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, mempunyai aset yang banyak melimpah ruah. Yang ketiga, tidak mempunyai komponen tentunya itu, ya. Ya, kita beralih ke yang dampak negatif sahabat-sahabat. Bansos hanya 5 tahun. Kita tadi sudah berbaik sangka, ya. Ini kita yang negatif. Bansos hanya 5 tahun, tetapi sasarannya itu yang benar-benar layak menerima. Siapa saja yang menurut kami ya, di kacamata kami secara umum yang ada di wilayah kami, yakni yang pertama, lansia. Yang kedua, disabilitas. Yang ketiga, keluarga yang sangat-sangat miskin atau yes, sangat miskin lah itu, ya. Artinya sangat miskin, tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang berpenghasilan itu jauh dari kata layak. Seperti itu ya. Rata-rata UMR di daerah kami itu 4.800.000. UMP atau upah minimum provinsi di Jawa Timur sekitar 2.600.000, 2.800.000. Lah, tetapi biaya hidup yang didapatkan, pendapatannya itu jauh dari UMR atau bahkan dari UMP. Nah, keluarga-keluarga seperti itu yang harus dibantu. Ya, bukan malah dihilangkan. Dengan apa? Ya, coba sahabat-sahabat bayangkan apabila lansia tinggal sendiri, tidak punya anak atau keturunan, tinggal sendiri, sudah tenaganya berkurang drastis.
bantuan sosial dihapus dari keluarga tersebut. Ya bisa dibayangkan sendirilah bagaimana itu. Lah, jadi sahabat-sahabat semuanya, untuk plus minusnya bantuan sosial, mari kita kawal bersama-sama untuk bantuan sosial ini tepat sasaran. Ya, itu sahabat-sahabat. Informasi yang pertama itu dari Mensos langsung kita searching tertanggal 25 Juli. Ya, baru kemarin lah. Seperti itu sahabat-sahabat untuk bansos ke 5 tahun. Yang kedua sahabat-sahabat, kemarin kita sempat tahun lalu kita sempat diskusi dengan Dinas Kesehatan dan juga Dinas Sosial serta Dinas Pendidikan. Artinya lintas sektor kita juga koordinasi di kabupaten kami untuk mensinkronisasikan, memperjuangkan para KPM PKH ini ya, yang mempunyai terutama untuk pelayanan kesehatan. Nah, kan akhir-akhir ini gara-gara pemadanan yang pertama dulu ya, pemadanan NIK itu super sekali sahabat-sahabat untuk pemadanan sehingga KIS PBI-nya itu terhapus tiba-tiba karena tidak padan nik, tidak padan nama, tidak padan alamat, tidak padan ibu kandung. Ya, di periode menteri yang sebelumnya. Untuk saat ini juga mengalami yang sama. Ya, akibat pemadanan dari DTSEN atau data-data yang dikumpulkan menjadi DTSEN. Ya, terutama keluarga yang mencapai desil 6 sampai 10 itu rawan. Ya, bantuan pelayanan kesehatan langsung dihapus. Seperti itu. Nah, tapi jangan khawatir sahabat-sahabat, kami mempunyai solusi yang bisa diterapkan dan itu juga diupayakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melewati koordinasi dari Wakil Gubernur Bapak Emil Dardak. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur sudah memperjuangkan aspirasi dari kalangan dasar ya. Ini bisa dilihat sebentar ya sahabat-sahabat, seperti ini ya. Ini siapa saja yang dihapus? Reaktivasi kan butuh waktu, sedangkan penanganan tidak bisa menunggu. Nah, memang kita meyakini bahwa Kementerian Sosial melakukan pendataan seksama. Jadi begini Bapak, terkait dengan penetapan di Jawa Timur terdapat data yang penghapusan sebanyak 939.476. Artinya hampir 1 juta itu. Jadi tiba-tiba dia datang, kalau dia datang berobat, dia berpikir selama ini BPJS-nya aktif, total udah aktif lagi. Non-aktif. Tahunya dia ini orang-orang yang dihapus ini tahu nggak bahwa dia dihapus? Kalau orang ini saya rasa tidak tahu kalau Dinas Sosial tidak mensosialisasikan kepada masyarakat itu. Bisa nggak kita kasih tahu kepada dia? Nah, seperti itu ya sahabat-sahabat. Di Jawa Timur hampir 1 juta pendataan disinkronkan, bisa jadi salah satu nama kalian atau nama-nama keluarga terdekat kalian secara dihapus. Seperti itu ya sahabat-sahabat ya. Caranya bagaimana? Setelah di kabupaten kami ini ya, caranya bagaimana? Bapak Bupati juga menyampaikan, bila pelayanan keluarga tersebut tidak mempunyai KIS, rumah sakit wajib tetap melayani dengan SOP yang ada. Ya, nantinya apa? Nanti dibuatkan surat untuk reaktivasi sangat cepat oleh pemerintah kabupaten melewati dinas sosial dan dibantu oleh surat-surat dari desa. Itu sahabat-sahabat. Jadi jangan khawatir, untuk pelayanan bisa saya bilang di Jawa Timur sangat baik untuk pelayanan kesehatan terkait melayani para peserta BPJS atau KIS Mandiri atau KIS PBI. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke, informasi ini tolong disebarluaskan. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan juga komentar agar kami dapat memberikan informasi yang akurat berdasarkan fakta dan juga pengalaman kami di lapangan. Oke, terima kasih.